Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bersama Kanjeng Heri Darman. Hari ini adalah perjalanan saya menuju Jakarta, tetapi ada berita hari ini yang sangat menarik, yaitu Presiden kita, Bapak Joko Widodo, memberikan penganugerahan keistimewaan terhadap Menhan kita, yaitu Jenderal Prabowo Subianto. Nah, di sini saya menarik untuk membacakan berita. Oke, saya teruskan, saya lanjutkan untuk membacakan dari pengamat. Nah, ini ada seorang pengamat. Penganugerahan pangkat istimewa TNI untuk Prabowo sudah sesuai undang-undang. Jakarta. Pocok baca, pengamat militer dan co-founder Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menjelaskan bahwa penganugerahan pangkat istimewa TNI untuk Prabowo Subianto sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 dan bahkan mestinya sudah diberikan 2 tahun yang lalu. Nah, tentu pemberian anugerah ini tentu sudah mempunyai pertimbangan sendiri. Baik presiden, ya mungkin juga wakil rakyat sudah melalui kajian, pertimbangan-pertimbangan. Tentu ini saya rasa sudah memang rezekinya Bapak Prabowo ya mendapatkan anugerah ini oleh presiden kita yang mana dilantik pada hari ini. Harusnya kita melihat mungkin inilah ada kebaikan-kebaikan beliau, karena beliau juga orangnya dekat dengan masyarakat dan orangnya juga penyayang. Nah, kita lihat di rumahnya dia menyayangi binatang-binatang, ya kan, seperti kucing, semut, itu yang saya dengar. Nah, apalagi dengan sesama masyarakat, tentu beliau juga sangat menyayangi. Saya lanjutkan. Khairul mengatakan bahwa pada undang-undang itu terdapat istilah pengangkatan atau kenaikan pangkat istimewa. Meski demikian, beberapa pemberitaan keliru menyebutkan pangkat atau kenaikan pangkat istimewa sebagai kenaikan pangkat kehormatan. Kenaikan pangkat istimewa atau pengangkatan pangkat istimewa itu adalah hak yang menyertai pemberian bintang jasa oleh negara, artinya negara yang membeli jasa ini. Seperti kita ketahui bahwa Prabowo adalah pemegang 4 tanda kehormatan bintang militer utama, kata Khairul kepada wartawan di Jakarta Selasa pada tanggal 27 bulan 2 2024. Jadi kalau media menyebutkan sebagai kenaikan pangkat kehormatan atau pemberian pangkat kehormatan, itu narasi yang tidak tepat. Itu adalah penganugerahan pangkat istimewa sebagai jenderal bintang 4 atau jenderal penuh lanjutnya. Khairul mencatat ada 4 tanda kehormatan bintang militer utama Prabowo, yaitu bintang Yuda Dharma Utama, bintang Kartika Eka Paksi Utama, bintang Jalasena Utama, bintang Swabuana Paksa Utama. Penganugerahan 4 tanda kehormatan bintang militer utama pada Prabowo ini sudah cukup sebagai dasar pemberian pangkat istimewa kepada beliau sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Jelasnya, ia melanjutkan, penganugerahan pangkat istimewa TNI untuk Brownie tidak memiliki alasan untuk disebut sebagai hal yang tidak layak atau tidak patut dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang penganugerahan gelar dan tanda kehormatan. Bahkan menurut Khairul, jika mengacu pada penganugerah tanda kehormatan bintang militer utama Prabowo yang dilakukan pada tahun 2022, semestinya penganugerahan pangkat istimewa sudah bisa dilakukan pada tahun itu juga. Adapun menurutnya, sebenarnya tanpa pangkat istimewa Prabowo akan menjadi panglima tertinggi dengan posisinya sebagai presiden. Nah, kita cukup bangga karena jasa beliau mungkin mendapatkan anugerah, mungkin juga sudah tangannya beliau, rezekinya beliau juga. Oke, saya lanjut.
Namun dengan latar belakang militer sebenarnya patut dan wajar saja Prabowo menyandang pangkat bintang 4 supaya sebagai panglima tertinggi di TNI itu paripurna. Apalagi berdasarkan ketentuan perundangan, saat ini Prabowo memiliki hak dan sudah memenuhi syarat untuk mendapatkannya, mengingat jasa dan pengorbanan untuk TNI, negara dan rakyat, kata dia. Ya, kita doakan semoga dengan Bapak Prabowo ini mendapatkan anugerah kehormatan, mungkin beliau lebih apalagi ya, lebih dekat kepada masyarakat dan tentu lebih mengayomi masyarakat. Kita doakan juga semoga beliau bisa memimpin negara ini bersama Mas Gibran menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024, di tahun 2029. Mudah-mudahan kita doakan semoga negara kita dihormati, disegani. Nah, tentu keinginan beliau, Pak Prabowo ini, kita doakan terus. Dia tidak ingin lagi melihat masyarakat ini dalam keadaan terjadi kemiskinan. Ini patutlah kita dorong, kita dukung. Semoga janji-janji Pak Prabowo ini bisa mereka tunaikan. Tentu kita melihat juga berapa kali kita lihat statementnya beliau, Pak Prabowo, sebelum dia meninggalkan dunia ini, dia tidak lihat Indonesia rakyatnya masih ada kemiskinan. Ini sangat luar biasa, niat yang mulia, patut kita doakan. Mudah-mudahan ini benar-benar terjadi dan Allah berkehendak dan rakyat mendukung semuanya. Semoga kita doakan Indonesia terus aman, terus kompak dan terus solid. Jaga kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia. Mohon maaf, terima kasih. Saya Kanjeng Heri Darman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.